Ya, iya, coba dites gambarnya di situ. Jelas terang. Ya. Momen. Wah, iya. Iya, ibu. Kita sibuk sama kamera, susah. Kita sibuk sama itu. Bayarnya tuh ada yang sibuk. Sorry. Ini bukan. Oh iya. Ya, bukan ini Ustaz. Itu ya. Satu. Tanya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberikan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa untuk menuntut ilmu agama yang akan diisi oleh Pak Ustadz Abdullah Roy dengan tema menjaga iman keluarga di tanah perantauan, di mana tema ini sangat sesuai dengan situasi kita yang tinggal di negara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan bagi kita semua untuk memahami dan mengamalkan apa yang akan kita pelajari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Diharapkan kepada ibu-ibu dan hadirin semua untuk bisa menjaga ketertiban selama kajian. Dan tak lupa saya ingatkan untuk menyatakan atau mensilentkan HP-nya dan mempersiapkan catatannya. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan untuk memulai kajian. Ya. Suara udah masuk suaranya. Tes. Udah masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan juga karunia. Tentunya nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam dan juga iman yang dengannya seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Para ummahat, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa iman yang ada di dalam diri kita masing-masing ini adalah modal kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ingin bahagia di dunia, modalnya adalah iman. Ingin kebahagiaan di akhirat, maka modalnya juga iman. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Dan barang siapa yang beramal saleh, man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan hidupkan dia, yaitu di dunia, dengan kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas pahala mereka dengan amalan yang paling baik yang mereka lakukan. Menunjukkan bahwasanya seseorang tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan kecuali apabila dia beriman kepada Allah yang telah menciptakan. Termasuk di antaranya adalah kebahagiaan di akhirat, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan membawa iman. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Dan Nabi SAW mengatakan, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali
jiwa yang muslim, jiwa yang beriman. Kalau memang demikian, dan kita tahu bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara, tidak akan kekal selamanya. Masing-masing dari kita, sebagaimana dia ingin bahagia di dunia, maka dia juga ingin berbahagia di akhirat. Sungguh tidak ada manfaatnya seseorang bahagia sementara di dunia, akan tetapi dia sengsara selamanya di akhirat. Dan modal untuk bahagia tersebut sekali lagi adalah iman. Tidak ada yang lain. Dan iman, alhamdulillah, ada di dalam diri kita masing-masing. Kita percaya bahwasanya di sana ada Rabb Allah Azza wa Jalla yang mencipta, memberikan rezeki, dan dialah yang mengatur kehidupan kita. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, dan itu adalah bagian dari iman. Dan kita semuanya percaya dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah, mengajak kita untuk bertauhid, dan kita percaya, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Quran adalah benar adanya, dan yakin bahwasanya kelak akan ada hari kebangkitan, beriman bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan, dan berbagai keimanan. Ini adalah nikmat yang besar atas kita semuanya, yang dengannya apabila kita bersungguh-sungguh melaksanakan iman tersebut, kita akan merasakan lezatnya iman dan kebahagiaan yang sebenarnya. Dan apabila seseorang meninggal di atas iman ini tadi, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata iman yang ada dalam diri kita yang merupakan nikmat Allah ini bisa berubah. Dia bukan sesuatu yang kalau ada stabil, tetap, tapi dia adalah sesuatu yang bisa bertambah dan terus bertambah sehingga sebesar gunung, dan keimanan tersebut juga bisa berkurang dan berkurang sampai bisa saja iman tersebut hilang dari diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang bahwasanya iman bisa bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambah keimanan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah keimanan bersama keimanan mereka. Dan iman bisa berkurang, bisa melemah, sehingga bisa sangat kecil. Bahkan na'udzubillah min dzalik, iman bisa hilang sama sekali dari diri seseorang.
Nabi SAW ketika menyebutkan tentang dosa zina mengatakan la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina dia berzina dan dia dalam keadaan beriman. Menunjukkan bahwa iman bisa berkurang. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang menjadikan kita takut karena ternyata iman yang merupakan sesuatu yang paling berharga yang kita miliki bisa saja berkurang, bahkan bisa saja hilang. Kalau sampai hilang, na'udzubillah min dzalik, kemudian seseorang meninggal dalam keadaan dia tidak memiliki iman, maka tempat kembalinya adalah neraka. Kekal selamanya. Tentunya ini menjadikan seorang yang beriman dan tentu bukan hanya seorang wanita yang beriman saja, tapi masing-masing dari kita khawatir apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil keimanan dari diri kita masing-masing. Bagaimana iman tersebut bisa berkurang atau bahkan bisa hilang sama sekali? Tentunya di sini kita perlu mengetahui sebab-sebabnya. Dan di antara sebab-sebabnya adalah syubhat. Syubhat yang artinya adalah kerancuan di dalam berpikir, dan bisa juga sebab yang menjadikan keimanan kita berkurang adalah syahwat, yaitu dorongan hawa nafsu untuk melakukan dosa. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu bahwasanya iman bisa berkurang, bahkan sekali lagi bisa hilang disebabkan dengan syubhat atau syahwat, maka kita menyadari bahwa kita sekarang tinggal di sebuah daerah, di sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Diakui atau tidak, masing-masing dari kita sadar bahwa dua penyakit ini, yaitu penyakit syubhat, pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam, dan penyakit syahwat yang berkaitan dengan hawa nafsu, maka ini adalah sangat banyak dan tersebar dan dengan bebasnya ada di dalam negara tempat kita tinggal sekarang ini. Syubhat misalnya ideologi sekuler yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia, atau keyakinan pluralisme agama meyakini bahwasanya semua agama adalah sama, boleh seseorang beragama Islam, boleh seseorang beragama Kristen, boleh seseorang tidak memiliki agama. Dan tentang masalah syahwat, demikian pula kita mengetahui tentang bagaimana kebebasan bukan hanya sekedar cerita yang didengar oleh telinga, tapi kita melihat sendiri bagaimana kebebasan di negara ini. Kebebasan dalam pergaulan antara wanita dengan laki-laki, atau antara laki-laki dengan laki-laki, antara wanita dengan wanita. Kebebasan dalam minum alkohol,
suatu budaya yang tidak terlepas dari kehidupan mereka, pornografi dengan segala liku-likunya, dan akses yang demikian mudahnya dan difasilitasi untuk melakukan berbagai hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tinggal di negeri yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim, ini merupakan tantangan yang besar, ujian yang besar bagi seorang muslim dan juga muslimah. Bukan sesuatu yang mudah tinggal di negeri seperti ini untuk menjaga keimanan, menjaga ibadah kita, menjaga identitas kita sebagai seorang muslim. Tidak seperti kalau kita berada di negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Di sini mungkin kita akan kesulitan, apalagi zaman dahulu, untuk menemukan makanan yang halal. Bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan tempat ibadah. Bukan sesuatu yang mudah untuk bisa menunaikan sholat pada waktunya. Dan sulit bagi seseorang terkadang untuk mendapatkan komunitas muslim yang di dalamnya dia bisa memperdalam agamanya, memperbaiki dirinya. Banyak generasi muda yang hidup di negeri ini dan dia adalah seorang muslim asalnya, kemudian bisa saja dia kehilangan identitas keislamannya. Tidak terlihat sama sekali dari dirinya bahwasanya dia adalah seorang muslim. Jadilah dia seperti pemuda-pemuda yang lain yang juga terpengaruh dengan budaya-budaya yang bertentangan dengan agama Islam. Dan bukan sesuatu yang aneh lagi, karena lingkungan dan juga pengaruhnya banyak. Saudara-saudara kita yang akhirnya dia menjadi malas untuk melakukan sholat 5 waktu. Atau bahkan malas untuk berpuasa. Atau bahkan malas untuk membaca Al-Quran. Dan ini semua adalah, di antara sebabnya adalah tentunya lingkungan. Dan penyakit syubhat, yaitu kerancuan dalam berpikir, tentunya ini adalah penyakit yang lebih parah dan lebih membahayakan daripada penyakit syahwat. Seperti yang tadi kita sebutkan, mungkin saja seseorang awalnya dia dalam keadaan meyakini agama adalah sesuatu yang penting dalam kehidupannya, jika dia tinggal di sebuah daerah yang tidak kondusif, akhirnya lama-kelamaan dia mengatakan bahwa agama adalah sesuatu yang tidak penting. Karena melihat sekitarnya, rata-rata mengatakan demikian. Atau sebelumnya dia meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama apapun selain agama Islam. Akhirnya dia pulang dalam keadaan yang meyakini bahwa semua agama adalah sama. Dan kalau kita menyebutkan kisah dan juga contoh, misalnya banyak contohnya, dan mungkin masing-masing dari antum juga punya cerita, punya kisah
punya teman, punya saudara yang kehilangan bahkan keimanannya dan mengucapkan atau berpendapat dengan pendapat yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Ada kenalan, dia mengadukan tentang anaknya karena selama ini dia tinggal di sebuah negara komunis dan sejak kecil di sana. Kemudian dia baru saja mengenal tentang tauhid Islam yang hak, tapi dia sudah mendapatkan anaknya ternyata dia bukan lagi meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia sudah mengikuti agama orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan. Orang tua mana yang tidak bersedih mendengar anaknya sendiri, buah hatinya mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia meminta, "Ustaz, tolong bisa bicara, tolong bisa dinasihatin, mungkin ya dia mendapatkan hidayah." Dan mereka merasa bersalah ya dengan apa yang telah terjadi. Kenapa mereka tidak memperhatikan keadaan anaknya sejak dulu, bermudah-mudahan. Sampai akhirnya anaknya memilih untuk menikah dengan seorang komunis yang semisal dengan dia. Kemudian ada sebagian yang lain tinggal dan orang tuanya menyekolahkan dia di tempat yang jauh dari agama, sampai akhirnya dia pulang dan mengatakan ucapan-ucapan, pendapat-pendapat yang justru malah memojokkan Islam, menjelek-jelekkan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis, bahkan menjelek-jelekkan orang yang berjilbab, sampai akhirnya dia pun sendiri melepaskan jilbabnya. Dan kalau kita melihat dan kita kenal baik, orang tuanya adalah ya seorang ahli agama, bahkan seorang ulama di daerahnya. Bahkan subhanallah, orang tuanya adalah termasuk lulusan Madinah. Mohon maaf, saya kenal sendiri, dan itu adalah guru dari sebagian orang-orang yang kita kenal, masih keluarga. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh lingkungan terhadap keyakinan seseorang. Dan kita tahu, dan sekali lagi diakui atau tidak, anak-anak muslim yang tinggal di negeri yang mayoritas penduduknya bukan seorang muslim, seringkali mereka mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah mereka, apalagi yang tentunya mengabaikan agama atau bahkan bertentangan dengan agama Islam. Akibatnya, minimal mereka kehilangan dasar akidah yang kuat. Kehilangan dasar akidah yang kuat. Lemah. Tumbuh menjadi seorang muslim yang lemah akidahnya. Kemudian juga sekali lagi menyinggung tentang masalah penyakit syahwat. Maka di sini kita lihat adanya normalisasi kemaksiatan. Artinya sebuah kemaksiatan itu sesuatu yang normal. Kalau mereka ditanya, bagaimana pendapatmu seandainya engkau melihat anak wanitamu sama seorang laki-laki yang asing, mereka melakukan demikian dan demikian. Mereka mengatakan normal. Tapi bagaimana seandainya dia berada di rumahmu, tidur bersama di kamarnya, dia mengatakan normal. Menganggap itu adalah sesuatu yang biasa.
LGBT. Bukan sesuatu yang aneh, bahkan dirayakan, diparadekan, dinampakkan. Demikian pula dosa besar yang lain seperti riba yang menjadi sebuah sistem ekonomi. Tidak bisa seseorang terlepas dari dunia riba tersebut, karena itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Akhirnya terkadang menjadikan seorang muslim kehilangan sensitivitas, itu menjadi kurang peka terhadap dosa-dosa tersebut. Pergaulan yang bebas, yang tanpa batas, yang menjadikan seseorang sulit untuk menjaga kehormatannya, menjaga pandangannya, yang menjadikan generasi muda muslim dan juga muslimah akhirnya mereka pun terjebak di dalam perzinaan dan hubungan yang terlarang, minuman keras, narkoba, ganja, hiburan yang sangat mudah diakses, dicari. Maka ini semua adalah sesuatu yang tersebar, sesuatu yang kita akui bersama betapa mudahnya hal-hal tersebut didapatkan dan menjerumuskan seseorang ke dalamnya. Oleh karena itu, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai orang tua yang menyadari bahwa kita dan juga anak keturunan kita sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga keimanannya. Kita dan juga mereka ingin bahagia di dunia dan juga di akhirat. Kita ingin selamat agamanya, ingin selamat keimanannya. Kita ingin meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, dalam keadaan sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, tentunya perlu kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saya sebutkan di sini beberapa tips atau cara atau langkah-langkah yang dapat diambil oleh seseorang yang terpaksa dia tinggal di negeri seperti itu karena alasan pekerjaan atau karena alasan pendidikan. Maka di sana ada beberapa hal yang tentunya dengan ekstra hendaklah dia lakukan. Yang pertama, kita berusaha untuk menguatkan fondasi tauhid. Kita kuatkan akidah kita dan akidah keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Karena apabila tauhid seseorang kuat, akidah seseorang kuat, kita dan anak-anak memahami dengan baik makna tauhid, memahami dengan baik akidah Islamiyah, mengerti makna la ilaha illallah, mempelajari keyakinan-keyakinan yang harus ada di dalam diri kita sebagai seorang muslim, maka insya Allah ini menjadi benteng kuat seseorang sehingga dia terjaga dari seluruh mara bahaya tadi.
terjaga dari penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah akidah, terjaga dari ideologi-ideologi yang sesat. Dan tentunya untuk memperkuat fondasi tauhid dan juga fondasi akidah ini, tidak ada cara lain kecuali kita mau belajar, menghadiri majelis ilmu, mendengar, membaca. Kalau seseorang tinggal di negara muslim saja, dia didorong untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu, padahal dia tinggal di sebuah lingkungan yang islami, banyak teman, orang-orang muslim. Lalu bagaimana dengan seseorang yang tinggal di sebuah daerah yang orang-orang Islam di situ adalah minoritas? Maka kita harus lebih-lebih lagi bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu. Tentunya majelis ilmu yang dimaksud di sini adalah majelis ilmu yang diajarkan di situ akidah yang benar, yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf. Ini adalah cara yang paling ampuh, cara yang paling besar, faktor yang paling besar yang menjadikan insya Allah seseorang tetap istiqamah di atas agama ini. Kita terus perkuat akidah kita. Tentunya tidak cukup seseorang hanya menghadiri daurah sekali dalam setahun. Alhamdulillah di sana ada majelis-majelis ilmu baik secara offline, khususnya kalau tentang masalah akidah, maka kita berusaha untuk bisa menghadiri kajian tersebut secara rutin. Kita sedang menjaga sesuatu yang paling berharga yang Allah SWT berikan kepada diri kita. Masalah akidah, masalah iman, yang Allah SWT tidak berikan ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Atau bisa juga, alhamdulillah, banyak kemudahan, kita juga bisa mengikuti kajian-kajian online. Dan kalau kita cari di dalam YouTube, internet, kita akan dapatkan kajian-kajian akidah tersebut sangat-sangat banyak sekali. Tinggal kita milih siapa di antara asatidzah Ahlussunnah yang kita bisa memahami apa yang beliau ucapkan, bahkan dengan berbagai bahasa, atau mau mencari yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Belanda pun juga ada. Banyak kemudahan dan tidak ada uzur bagi kita untuk meninggalkan kajian-kajian tersebut dengan alasan apapun. Hanya karena alasan tidak ada waktu, semuanya untuk pekerjaan dan seterusnya. Ada. Kalau kita paksa, kita akan punya waktu untuk bisa mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah kita memiliki sebuah program belajar akidah yang bisa diikuti secara online. Kita akan mengajarkan di situ tentang masalah akidah dari dasar. Sampai orang yang baru belajar agama pun dengan kesibukan apapun, pekerjaan apapun, insya Allah dia bisa mengikuti program tersebut. Meskipun dia sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, alhamdulillah. Program ini sudah berjalan semenjak kita dahulu di Madinah, dan sudah lebih dari 10 tahun, dan sudah belajar di program ini mungkin ratusan ribu orang. Dan untuk saat ini
yang aktif belajar di program ini kurang lebih 157.000. 157.000, baik laki-laki maupun wanita. Dan dengan mudah, sistematis, insya Allah bisa kita ikuti. Antum yang berumur 50, 60 masih bisa mengikuti. Antum umur berapa? Hah? 30? Oh, 60, laki-laki 30, Pak. Umur 60 bisa. Bahkan ada yang umurnya 80. Ya, dia mengikuti. Dan insya Allah kita gunakan bahasa-bahasa yang mudah. Bukan sesuatu yang sulit. Ya kayak saya ngomong seperti ini, kan mudah insya Allah dipahami ya. Yang seperti itu kurang lebih. Kita sampaikan dalam sehari itu mungkin 3-5 menit. Ya, 3-5 menit. Sampaikan ya secara rutin dari hari Senin sampai hari Jumat, 5 hari. Kemudian secara sistematis. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama antum bisa memahami tentang akidah Islam ini secara lebih baik dan lebih menguatkan akidah antum tentang Allah Azza wa Jal, tentang hari akhir. Insya Allah nanti kalau ada pendaftaran baru kita kabarkan, dan setiap tahun kita membuka pendaftaran 2 kali. Ya, di bulan Desember biasanya yang sudah berlalu, insya Allah sebentar lagi akan dimulai angkatan yang baru. Kemudian akan dibuka lagi insya Allah di bulan Juni. Ini Anda berharap ya teman-teman yang ada di sini dengan keterbatasan waktu ya, dan mungkin tempat juga, antum bisa mengikuti program-program seperti ini. Dan Anda lihat ada ya sebagian antum yang sudah mengikuti, bahkan bukan hanya program HSI saja, tapi juga program-program online yang lain. Ada yang belajar bahasa Arab, Masya Allah. Ada yang belajar tahsin Quran. Ini tentunya sesuatu yang menggembirakan. Cuma yang Ustaz ingin tekankan di sini adalah tentang mempelajari akidah tadi. Kuatkan pondasi. Kuatkan iman kita. Kuatkan tauhid kita. Kemudian yang kedua, tentunya kita berusaha untuk membiasakan melakukan ibadah yang kita mampu di rumah. Maksudnya adalah kalau kita kesulitan dan sangat terbatas melakukan ibadah di luar, di lingkungan pekerjaan, atau di tempat yang lain, maka kita memperbanyak ibadah-ibadah tersebut di dalam rumah kita. Misalnya, kalau misalnya seorang tidak dimudahkan suatu saat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, karena tempat yang jauh, maka dia mampu untuk melakukan sholat berjamaah tersebut bersama istrinya di rumah. Kalau memang ada satu keadaan di mana dia sulit karena angin atau karena jauh dan seterusnya, maka dia bisa melaksanakan sholat berjamaah tersebut bersama keluarganya di rumah. Dia biasakan, terutama di waktu-waktu yang sulit untuk ke masjid. Demikian pula membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing. Membaca, atau kalau bisa menghafal, atau kita berusaha untuk mempelajari terjemahnya. Berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini termasuk di antara hal yang sangat menambah keimanan seseorang. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau memang di luar kita sulit untuk melakukannya, maka di dalam rumah, yang itu adalah kekuasaan kita sendiri, wilayah kita sendiri,
tidak ada yang menghalangi kita untuk membaca dan juga memahami Al-Quran, maka kita berusaha untuk mentadaburi, memahami kitabullah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga di antara langkah-langkahnya, dan kita sebagai orang tua yang tentunya bukan hanya bertanggung jawab di dalam masalah nafkah zahir berupa materi, tapi kita juga bertanggung jawab di hadapan Allah atas nafkah batin untuk anak-anak kita. Kita berusaha untuk menguatkan pendidikan agama anak-anak kita semenjak kecil. Berusaha untuk menguatkan pendidikan agama anak-anak kita semenjak kecil. Contohnya misalnya, kalau bisa dia sekolah di sekolah Islam, maka kita sekolahkan dia di sekolah Islam. Yang kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah non-Islam tentunya lebih selamat. Kalau memang memungkinkan, kita daftarkan anak kita ke sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Dan saya dengar itu sesuatu yang mungkin, meskipun kadang kita kesulitan karena banyaknya orang Islam yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut dan sangat terbatasnya fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Tapi kita berusaha. Bagaimana anak kita mengenyam pendidikan di sekolah Islam. Demikian pula kita carikan lingkungan yang Islami. Tentunya banyak di sana lingkungan-lingkungan, tetapi kita berusaha untuk mencarikan bagi anak-anak kita lingkungan yang paling dekat dengan Islam. Dan kita mendengar juga, alhamdulillah, di Belanda ada ya beberapa daerah atau desa yang di situ banyak berkumpul orang-orang Islam. Kita berusaha untuk bisa tinggal di sebuah daerah yang di situ ada umat Islam yang aktif. Ada komunitas Muslim yang aktif. Kenapa ini kita lakukan? Karena di antaranya adalah kita berusaha untuk bagaimana anak-anak kita ini terbiasa melihat orang-orang yang menampakkan identitas keislamannya. Tinggal di sebuah daerah seperti ini, biasa melihat orang sholat berjamaah, biasa melihat wanita-wanita berjilbab, sehingga ini sangat memudahkan kita untuk menjadikan mereka bangga terhadap identitas keislaman mereka. Kalau memang ini adalah sesuatu yang memungkinkan dan memudahkan, kita berusaha untuk tentunya mencari daerah-daerah yang komunitas Muslim di situ aktif dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Kemudian juga selain itu, selain kita mencari lingkungan tempat tinggal yang baik, maka kita berusaha untuk bergabung. Ya, karena kita di sini sudah dalam keadaan sedikit, maka untuk menguatkan keimanan kita, kita berusaha untuk bergabung dengan komunitas orang Islam yang sama-sama beriman, apalagi bisa juga sama-sama satu negara, seakidah. Jangan kita menyendiri, justru malah menjauh dari komunitas Muslim yang berasal dari negara kita, negara Indonesia, ingin di sini sendiri tidak dikenal oleh yang lain. Karena ketika seseorang berada di negeri seperti ini, kemudian dia menyendiri, berusaha untuk tidak dikenal yang lain, justru ini akan memperkuat bisikan syaitan kepada dirinya. Kenapa demikian? Karena syaitan akan mengatakan, gak ada yang kenal kamu.
Ya orang Indonesia pun tidak kenal kamu. Kamu mau melakukan apa saja, tidak ada yang tahu. Tapi coba bedanya kalau kita punya komunitas, kita punya teman, kita punya kenalan orang Islam, apalagi sama-sama dari negara Indonesia, maka insya Allah sedikit banyak ada yang memberikan nasihat, sedikit banyak ada yang mengerim, sedikit banyak ada yang mengingatkan. Kemudian juga ketika kita tinggal di lingkungan yang baik dan bergaul dengan komunitas Muslim, maka kita akan mudah dalam mengawasi pergaulan anak kita, mengawasi mereka dari pengaruh budaya-budaya yang bertentangan dengan agama Islam. Berbeda kalau seseorang tinggal di lingkungan yang jauh dari nilai-nilai Islam, atau dia tidak bergabung dengan komunitas Islam di negeri seperti ini, tentunya dia akan kesulitan untuk mengawasi pergaulan anak-anaknya. Di antara langkah-langkahnya juga adalah seseorang memanfaatkan apa yang dia miliki untuk mengajak orang lain menjaga agamanya, mengajak orang lain bahkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Intinya, kita di sini berusaha untuk aktif. Bukan hanya menjadi seorang muslim yang berpegang teguh dengan agamanya, tapi dia berusaha untuk mengajak orang lain masuk ke dalam agama Islam. Dan saya lihat masing-masing dari antum punya potensi. Dengan kelembutan dan dikenalnya orang-orang Indonesia dengan keramah tamahannya, kita punya potensi untuk mengajak orang lain masuk ke dalam agama ini. Bukan hanya orang-orang Maroko saja yang mereka aktif mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Kita pun bisa. Ya, dengan obrolan santai, dengan perbincangan yang ringan, dan yakin bahwasanya Allah SWT apabila menghendaki hidayah bagi seseorang dan orang tersebut menginginkan kebaikan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Kita sampaikan saja tentang kebaikan-kebaikan Islam, bahwasanya di dalam Islam kami sebagai seorang suami istri masing-masing harus menjaga, dan kami meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mengetahui, sehingga seorang suami meskipun dia keluar dari rumahnya, dia tidak akan melakukan perzinaan, dia tidak akan berselingkuh. Seorang istri juga menjaga kehormatannya, meskipun suami mereka dia keluar dari rumahnya, maka masing-masing berusaha untuk menjaga. Diajarkan di dalam agama Islam, seorang istri berbakti kepada suami, seorang suami sayang kepada istrinya. Terkadang makna-makna seperti ini baru mereka dengar dari lisan kita. Dan mungkin itu bisa menjadi sebab masuknya mereka ke dalam agama Islam. Sampaikan saja. Ya, tentang kebaikan-kebaikan Islam. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh Allah SWT memberikan hidayah satu orang dengan sebab dirimu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Lagi banyak ya artikel-artikel yang Islami dengan bahasa Belanda tentang kebaikan-kebaikan Islam. Antum punya nomor dia, ya, antum punya, karena dia adalah rekan antum, misalnya antum bekerja di rumahnya, antum punya nomornya. Kenapa kita malu untuk mengirimkan sebuah tulisan atau sebuah paragraf yang menunjukkan tentang
kebaikan agama Islam. Banyak, dan sudah banyak cerita bagaimana seseorang ya dia mendapatkan hidayah ke dalam agama Islam bukan karena ceramah seperti ini, tapi karena ucapan yang dia dengar dari seorang sopir taksi. Ya, ada ceritanya di Jerman, ya, seorang wanita Jerman dia masuk ke dalam agama Islam. Awalnya adalah ketika dia pulang malam-malam dalam keadaan mabuk, kemudian dia mencari taksi dan supir taksinya adalah seorang Muslim, dan dalam keadaan mabuk dia mencela agama Islam demikian dan demikian. Kemudian dibantah secara ringan oleh supir taksi ini dan dia berikan nomor HP-nya. 1 minggu atau 2 minggu kemudian ada telepon ternyata dari wanita tersebut, dan dia ternyata ingin mendalami agama Islam dan akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Supir taksi bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah. Antum pun juga demikian. Jangan kita merasa malu dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Bisa kita menyampaikan Islam kepada orang lain dengan cara yang sederhana. Kemudian tentunya di antara cara untuk menjaga keimanan kita di negeri ini adalah kita berusaha untuk memperkuat identitas keislaman kita. Maksudnya adalah berani menunjukkan kita adalah seorang muslim. Ajak keluarga kita untuk bangga dengan identitas Islam kita. Termasuk diantaranya adalah dalam pakaian syar'i. Bangga sebagai seorang wanita muslimah untuk memakai jilbab, menutup auratnya. Bangga sebagai seorang wanita muslimah melaksanakan ibadah, melakukan sholat 5 waktu. Saat dia bekerja, mungkin di rumah sakit, atau di tempat yang lain, atau bekerja di rumah orang, waktunya sholatnya dia sholat. Melaksanakan ibadah, berani untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Terkadang waswas dari syaitan. Dijadikan seseorang gak enak untuk melakukan ibadah tersebut. Wah, nanti majikan mengatakan demikian dan demikian. Nanti orang lain akan mengejek-ejek kita demikian. Ini terkadang waswas dari syaitan saja. Padahal kita mendapatkan banyak di antara mereka yang menghormati. Ya, yang menghormati kita melakukan ibadah. Bukan menghalangi kita, justru malah mereka menghormati. Cerita sebagian, terkadang dia sholat di rumah seorang Belanda, yang dia adalah orang yang bukan seorang muslim, kemudian dia melakukan sholat, tidak sengaja dia lewat atau nyenggol, dan dia mohon maaf, ya tidak tahu kalau ya si fulan sedang dalam keadaan sholat. Artinya di sini ada penghargaan. Kadang kita sendiri saja yang malu, atau kita sendiri saja yang takut, padahal mereka juga tidak masalah. Tidak mempermasalahkan kita untuk melakukan ibadah tersebut. Demikian pula kita berusaha untuk menjaga akhlak kita sebagai seorang muslim. Menjaga akhlak kita sebagai seorang muslim. Ucapkan salam. Kalau memang kita bertemu di jalan atau di toko, kita tahu dia adalah seorang muslim. Ya, mungkin kita lihat memiliki jenggot, atau dia pakai kopiah, atau kita tahu kenal dia adalah seorang muslim. Bertemu di tengah jalan, di tengah-tengah orang yang bukan muslim, kita salam dan kita tunjukkan akhlak kita sebagai seorang muslim. Karena kita tahu bahwa dia adalah seorang muslim. Ucapkan assalamualaikum. Ya, kadang kita pas jalan, Masya Allah, ada sebagian orang Belanda, mungkin orang Maroko atau orang Turki melihat kita pakai kopiah atau melihat kita pakai jubah,
mereka mengucapkan salam. Nah, ini yang seharusnya ditiru. Ya, kita tunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim di tengah-tengah masyarakat yang demikian keadaannya. Di antara tipsnya adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan juga meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang paling dalam, supaya Allah SWT menjaga keimanan kita dan juga keluarga kita di tengah tantangan kehidupan di Eropa ini. Terus dan sering kita berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Doakan untuk anak-anak kita, doakan untuk suami kita yang keluar untuk mencari nafkah, doakan untuk diri kita sendiri. Karena doa ini adalah silahul mu'min. Hati kita ini sering bolak-balik. Siapa yang membolak-balikkan hati? Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjadikan hati seseorang beriman, menjadikan hati seseorang kafir, menjadikan hati seseorang kuat, muraqabahnya kepada Allah dan seterusnya. Itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau memang itu adalah Allah SWT yang melakukan, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita dan juga keluarga kita di atas Islam dan juga iman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Jangan bosan-bosan. Dahulu Nabi SAW, dan kita tahu bahwa beliau adalah orang yang paling kuat keimanannya, yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Di antara doa yang sering beliau baca di dalam sujudnya adalah doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di antara doa yang sering beliau baca adalah doa ini. Nah, kalau beliau saja memperbanyak doa ini, lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita yang tinggal di sebuah negeri yang mayoritas penduduknya adalah bukan orang Islam? Di antara langkah-langkahnya adalah memperkuat hubungan kita dengan masjid. Memperkuat hubungan kita dengan masjid dan juga para ustadz, para ulama. Karena ketika kita sering ke masjid dan mengajak keluarga kita ke masjid, baik anak-anak kita atau istri kita, suami kita, melakukan sholat berjamaah bersama kaum muslimin, menghadiri kajian, merasakan kebersamaan, maka ini akan menambah keimanan kita. Beda antum merasakan orang yang sering ke masjid dengan orang yang jarang ke masjid. Dia akan merasakan kedekatan tersendiri kepada Allah Rabbul Alamin. Dan secara khusus hubungan kita dengan para ustadz, ya para ahlul ilm. Sebisa mungkin kalau kita punya nomor HP, kita punya nomor HP beliau. Ketika kita punya pertanyaan, ada sesuatu yang kita ragu, Ustadz, anak kerja di sini, kalau misalnya saya demikian, apakah boleh atau tidak? Jangan kita malu untuk menanyakan itu kepada ahlul ilm. Kalau memang itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya kita berusaha untuk meninggalkan. Jangan kita diam-diam saja. Ya, kita berusaha untuk memperdekat hubungan kita dengan mereka, yaitu para ulama, para da'i, para ustadz yang terpercaya, yang mengajarkan kita agama sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Tanyakan kepada mereka apa yang kita tidak tahu. Kadang masalah sholat, masalah najis, ya masalah aurat, masalah menjama, masalah mengqasar.
Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang atau bahkan sering muncul. Nah, ini jangan kita malu untuk mempertanyakan itu semuanya kepada orang yang berilmu. Di antara caranya adalah sebisa mungkin menghindari pengaruh budaya yang tidak baik atau budaya yang negatif. Kita harus bisa menyaring tradisi dan juga budaya. Kita hindari adat dan juga kebiasaan yang bertentangan dengan agama Islam. Kita sudah lama tinggal di sini, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tentunya sedikit banyak kita mengetahui adat istiadat dan juga kebiasaan yang masih bisa kita terima, tidak bertentangan dengan Islam. Dan di sana ada adat istiadat yang kita tahu itu sangat-sangat bertentangan dengan agama Islam. Kita harus bisa menyaring, menghindari budaya-budaya yang negatif tersebut. Kemudian coba kita bicarakan secara terbuka dengan keluarga kita di rumah. Ya, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Pas kita bicara atau kumpul di rumah, kita bicarakan tentang salah satu di antara budaya negatif tersebut. Dan kita baca bersama, kenapa dia bertentangan dengan agama ini. Ya, misalnya tentang obat. Biasa di sini minum minuman keras atau ganja. Budaya mereka sesuatu yang lumrah dilakukan oleh mereka. Maka kita berusaha, coba kita bicarakan sebenarnya dalam agama kita apa hukum. Baca bersama tentang keharaman al-khamru, khamr, ya, yang merusak akal, dan masuk di dalamnya drug, masuk di dalamnya ganja, morfin dan seterusnya. Ini untuk menambah keimanan tersebut, maka kita bisa diskusikan bersama keluarga kita, orang tua, seorang ayah, seorang ibu, mengulang-ulang tentang haramnya budaya-budaya yang negatif tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di antara ya beberapa usaha kita dan langkah-langkah yang bisa kita tempuh insya Allah untuk memperkuat keimanan kita di negeri perantauan, khususnya adalah negeri yang mayoritas penduduknya bukan seorang muslim. Dan di akhir pertemuan ini saya sebutkan mungkin bisa menambah manfaat di antara kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh seorang muslim yang tinggal di negeri seperti ini. Saya sebutkan secara singkat, di antaranya adalah kurangnya usaha untuk memahami dan mempraktekkan agama. Kurangnya usaha untuk memahami dan mempraktekkan agama. Seperti misalnya dalam masalah sholat. Karena dia tinggal di negara yang jadwal kerjanya ini sangat luar biasa sibuknya, dan kurangnya lingkungan yang islami, sehingga menjadikan sebagian muslim ini lalai atau dia meninggalkan sholat, padahal sholatnya adalah sesuatu yang wajib. Atau misalnya dia mengabaikan syariat, meninggalkan syariat, menganggap halalnya sesuatu yang haram, seperti misalnya riba, karena sudah terlalu banyak dan menyebar, akhirnya dianggap itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Atau halalnya makanan yang haram, atau bolehnya memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Kenapa sampai demikian? Karena dia terpengaruh dengan gaya hidup yang ada di negeri tersebut. Kemudian di antara kekeliruannya adalah terpengaruh dengan syubhat. Dia mengambil pemikiran sekuler atau liberal,
memisahkan antara agama dan kehidupan dunia, seperti yang tadi kita sebutkan. Di antara kesalahannya adalah kurang mempedulikan terhadap pendidikan anak-anaknya. Karena kesibukan atau kurangnya kesadaran, akhirnya anak-anaknya tumbuh dan berkembang di lingkungan non-muslim tanpa memiliki dasar agama yang kuat. Di antara kesalahannya adalah terjebak di dalam syahwat, gaulan bebas, dan sebagian terpengaruh dengan budaya setempat yang berlebihan dalam masalah hiburan, berpesta pora, minum minuman keras, sehingga melalaikan mereka dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesalahannya adalah tidak menjadi teladan yang baik bagi keluarga dan juga orang lain. Padahal dia seorang muslim yang seharusnya menjaga akhlak yang islami, di samping ini menjaga keluarganya, juga bisa menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Tapi justru kita dapatkan seorang perantau muslim, dia tidak jujur misalnya, atau tidak amanah, atau dia tidak sopan, yang sedikit banyak ini memberikan citra yang buruk, anggapan yang tidak baik terhadap Islam di mata masyarakat setempat. Sehingga kita mendengar di sini ada partai anti-Islam. Karena mereka melihat mungkin tingkah laku sebagian kita yang tidak mencerminkan agama Islam itu sendiri. Sehingga menganggap Islam adalah teroris, menganggap Islam adalah kejam dan seterusnya, akhirnya muncullah partai yang mereka sangat anti terhadap agama Islam. Di antara kesalahan juga adalah kita mengabaikan dakwah kepada non-muslim. Padahal kita memiliki peluang, memiliki kesempatan untuk mendakwahi mereka. Dan berulang kali saya bertanya kepada para ikhwah di sini, apakah di sini ada komunitas orang-orang Belanda yang masuk Islam misalnya, yang mereka memiliki organisasi tertentu, yang di dalam organisasi tadi mereka berusaha untuk mengenalkan Islam kepada orang-orang Belanda sendiri, ya, dengan bahasa mereka, dengan kebiasaan mereka. Ini kalau misalnya ada, tentunya adalah kabar gembira bagi kita semua, dan kita bisa memiliki sumbangsih, kita bisa membantu mereka. Apa yang bisa kita bantu untuk bisa menyebarkan Islam ini di negeri ini. Termasuk di antara kesalahan kita adalah kita sudah sedikit di sini, kemudian kita kurang dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, kurang solid ya dalam menjalin hubungan dengan muslim yang lain. Tapi alhamdulillah ya, sepanjang kita di sini dan sudah 2 kalinya ini kita lihat ukhuwah Islamiyah yang luar biasa dari para ikhwah, dan secara khusus di Euro Muslim ini, saling bahu-membahu, bergantian dalam mentraktir, bergantian dalam mengantar dan seterusnya, dan perkara-perkara yang lain yang Masya Allah tentu itu adalah sebagian kecil saja, dan kita sangat salut ya dengan ukhuwah Islamiyah yang luar biasa yang ada di Masjid At-Taqwa Euro Muslim ini. Kemudian tentunya di antara yang perlu kita ingatkan di sini, kurangnya sebagian dalam menjaga identitas Islam dia. Malu untuk menunjukkan identitas dia sebagai seorang muslim dari sisi pakaian, atau mungkin dari sisi jenggot ya. Karena ini adalah juga termasuk identitas sebagai seorang muslim. Mungkin aja sebagian Allah alam punya udzur atau alasan yang mungkin kita tidak tahu, tapi yang jelas alhamdulillah ini sudah bukan perkara yang aneh lagi. Di sini sudah banyak orang-orang Islam, orang Maroko dan lain-lain yang mereka menampakkan identitas keislaman mereka dan tidak masalah. Orang sudah tahu bahwa Islam itu bukan agama teroris. Apa yang ada di
sebagian, maka itu mereka sudah tahu itu adalah oknum saja. Mereka tahu bahwa Islam ini adalah agama yang penuh dengan rahmah. Barakallahu fikum, itu adalah sebagai penutup, yaitu tentang sedikit kesalahan atau kekeliruan yang mungkin ada pada sebagian kita, dan semoga Allah SWT menjadikan kita istiqomah di atas agama Islam, hidup dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Barakallahu fikum. Baik, boleh insya Allah kita buka insya Allah pertanyaan. Nah, Jazakallah khair, Ustaz. Ibu yang mau tanya. Kalau seandainya kita kan belum belajar itu ya. tapi sekarang apa yang kita lakukan dengan anak-anak kita juga, maksudnya ya secara keislaman masih berkurang gitu, langkah apa yang kita lakukan? Baik. Insya Allah tidak ada kata terlambat ya. Alhamdulillah Allah SWT masih mengendaki kebaikan bagi kita semuanya. Kalau memang dahulu kita belum sadar tentang pentingnya menjaga nilai-nilai Islam dan menumbuhkan nilai-nilai Islam di dalam diri anak-anak kita, dan sekarang kita lihat tentunya mereka mungkin tidak seperti anak-anak yang ada di negara kita, mengenal lebih banyak tentang Islam dan juga akidah. Maka sekarang kita berusaha untuk mendekatkan mereka kepada agama. Kita sebagai orang tua, kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Di dalam masalah menuntut ilmu agama. Ya, kita contohkan kepada mereka, kita perlihatkan kepada mereka bagaimana kita mempelajari ilmu agama ini. Menghadiri majelis ilmu, mendengarkan kajian di rumah, mungkin kita menyetel kajian-kajian Islami di rumah, menyetel Al-Quran. Kita mulai dari diri kita sendiri dalam mempelajari agama Allah dan dalam mempraktekkan agama Allah Azza wa Jalla. Dan jujurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah apa yang ada di dalam batin kita sama dengan apa yang ada di zahir kita. Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah dan beliau adalah Imamul Muwahhidin. Beliau mengatakan, wajnubni wa maniya an na'budal asnam. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak-anakku dari menyembah berhala. Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa tersebut. Jauhkanlah ya Allah aku dan juga anak-anakku dari menyembah berhala. Siapa anaknya? Ismail, Ishak, seorang nabi. Dan beliau, Nabi Ibrahim juga seorang nabi, meminta kepada Allah supaya dijaga dari kesyirikan. Maka kita pun sebagai orang tua juga demikian. Kita berusaha. Alhamdulillah Allah SWT memberikan hidayah. Kita berdoa, berusaha mengajak mereka, mengajarkan mereka, mengikuti kegiatan-kegiatan yang Islami. Kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin bahwasanya hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bukan di tangan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tapi Allah SWT dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan putus asa. Sekarang mungkin kita melihat, ya Allah, sulit sekali anak kita untuk berubah, untuk sholat saja sulit, apalagi menjaga nilai-nilai Islam yang lain. Jangan kita putus asa. Ya, terus kita berusaha.
Ada sebagian anak baru mendapatkan hidayah ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Ketika dia masih hidup, sulit untuk mengikuti omongan orang tua, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada anak tersebut setelah orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal, dia masih teringat-ingat bagaimana orang tua bersabar, membangunkan dia sholat, bersabar dalam memberikan nasihat, sampai akhirnya dia pun terharu, akhirnya dia pun kembali kepada Allah, melakukan sholat. Kapan? Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi tidak harus kita melihat anak kita mendapatkan hidayah ketika kita masih hidup. Mungkin saja mereka mendapatkan hidayah setelah kita meninggal dunia. Dengan sebab istiqomahnya kita dan kesabaran kita dalam memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Nah, ya, sebentar Pak. Ibu-ibu boleh nggak ini Bapak bertanya? Silahkan Pak. Masalah. Karena ini kajiannya ibu-ibu. Ya, silahkan Pak. Saya mau tanya, Ya. beberapa teman saya juga diskusi dengan beberapa ustaz. Ya. Salah satu ustaz itu menjelaskan kepada saya yang kurang lebih beliau ustaz itu mengatakan kamu akan tinggal di negara yang pemimpinnya kaum muslim. Ustaz itu mengatakan salah satu Rasulullah mengatakan apabila ada umat yang tinggal di negara yang pimpinan negara tersebut non muslim, maka apabila dia meninggal di negara tersebut, maka aku telah berlepas tangan, berlepas diri atas mereka. Ini apa dan soalnya sabda tersebut. Ada dua, satunya lagi seperti Ustaz Basan katakan, kita harus lebih banyak meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Saya pernah dengar beberapa Ustaz juga menyatakan bahwa apabila seseorang itu melakukan kesalahan selama kemarin, kita bertobat, insya Allah Allah akan memberikan taubat selama masih ada kesempatan itu. Namun di ustaz-ustaz di tempat saya mengatakan apabila seseorang telah berusia 5 tahun dan dia berusia 60 tahun dan dia melakukan kesalahan, maka tidak ada lagi ampunan untuk firman yang saja mengatakan kamu mohon ampunlah padaku maka anda akan diberikan ampun. Tapi buat salah mohonlah ampun padaku asal masih kesempatan akan diberikan ampun. Jadi sepertinya bertolak belakang. Bagaimana tentang yang pengampunan di atas 60 tahun tapi tidak ada pengampunan? Nah. Ya, memang disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari seorang Muslim yang dia tinggal baina adhuril musyrikin. Maksudnya adalah tinggal di tengah-tengah orang musyrikin. Dan ucapan beliau, ana bari, saya berlepas diri. Maksudnya adalah saya tidak bertanggung jawab. Karena orang yang tinggal di tengah-tengah orang musyrikin, maka bahayanya seperti yang tadi kita sebutkan. Baik bahaya syubhat maupun bahaya syahwat. Maka ucapan saya berlepas diri, saya tidak bertanggung jawab. Saya sudah sampaikan tentang agama ini, maka seandainya seseorang tinggal di daerah tersebut, kemudian terjadi sesuatu, maka saya berlepas diri dari apa yang terjadi. Saya sudah sampaikan. Dan ini menunjukkan tentang isyarat tentang bahayanya. Seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, isyarat tentang bahayanya. Bukan berarti bahwasanya orang tersebut kemudian keluar dari agama Islam, tidak. Tapi menunjukkan tentang bahayanya apa yang dia
lakukan, karena dia tinggal di lingkungan yang bebas, dan di sana ada pemikiran-pemikiran yang bisa merusak agama, syahwat yang bisa merusak agamanya. Itu maksudnya. Kemudian tentang masalah orang yang melakukan dosa ketika dia berumur 60 tahun, maka keumuman ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosa selain itu, yaitu selain syirik, bagi siapa yang dikehendaki. Apakah berumur kurang dari 60 tahun atau lebih dari 60 tahun? Dan dahulu di zaman Nabi SAW juga ada sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam setelah berumur 60 tahun. Masuk Islam setelah berumur 60 tahun. Jadi maksudnya yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah SWT tidak memberikan uzur ya orang yang melakukan sebuah dosa setelah berumur 60 tahun, kurang lebih demikian maknanya. Maksudnya adalah biasanya orang yang masih melakukan dosa setelah umur tersebut, ya setelah umur tersebut itu akan terbawa kebiasaan tersebut sampai dia meninggal dunia. Ya, terbawa kebiasaan dosa tersebut sampai dia meninggal dunia. Itu kalau umur segitu dia masih belum berubah, maka biasanya itu akan terbawa sampai dia meninggal dunia. Tapi kalau Allah SWT dengan rahmatnya, ya dengan kasih sayangnya, ingin memberikan hidayah, memberikan kekuatan, maka mungkin saja orang yang sudah berumur demikian, ya 60 tahun lebih, yang sebelumnya dia bergelimang dengan dosa, kemudian Allah SWT membuka hatinya, memberikan hidayah kepada dirinya, akhirnya dia pun istiqamah. Padahal umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Istiqamah sampai dia meninggal dunia. Terjadi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Tapi umumnya seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau sudah berumur sekian, ya dan dia masih dalam keadaan seperti itu, biasanya itu nggak berubah. Sudah sulit untuk ya berubah. Dia akan terus menerus dalam keadaan seperti itu sampai dia meninggal dunia. Biasanya demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Alhamdulillah, kita cukupkan saja. Jazakallahu khair kepada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan, dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada ibu yang hadir memakmurkan masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya agar kita terhindar dari segala syubhat dan syahwat yang dapat meluruskan keimanan kita. Juga memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat hari ini. Kita tutup kajian ini dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.